Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurut Fiana yang Fasya, 154196. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pencarian Rute Terpendek dengan menggunakan algoritma Depth First, Breadth First, dan High Climbing Study Comparative. Source jurnalnya udah ada di bawah ya, nanti bakal aku kasih di link description juga. Next. Pendahuluan. Pencarian rute terpendek saat melakukan perjalanan merupakan hal yang perlu dilakukan selain menemukan kota tujuan. Jadi kan kalau misalnya kita cari rute terpendek ini kita mencari yang paling efisien, yang paling cepat. Nah, alasannya pencarian rute terpendek adalah meringkas perjalanan dan menghemat biaya perjalanan juga. Jadi lebih bisa menghemat waktu lah. Next. Metode. Pada penelitian ini, ketiga metode terlebih dahulu akan diuji untuk menyelesaikan persoalan traveling solution problem. Pengujian yang kedua yaitu ketika metode akan menyelesaikan persoalan pencarian rute terpendek yang harus ditempuh dari kota asal ke kota tujuan. Setelah selesai pengujian, kemudian akan dilakukan analisis terhadap ketiga metode tersebut dan selanjutnya akan ditentukan performa terbaik yang ditunjukkan ketiga metode tersebut dalam menyelesaikan dua persoalan yang menjadi sebuah contoh kasus. Yang pertama, metode pertama yaitu metode depth first. Depth first search merupakan eksplor setiap kemungkinan cabang yang mungkin akan menjadi sebuah solusi sebelum mengeksplor ke cabang yang lain. Metode breadth first. Metode pencarian breadth first search atau BFS merupakan kebalikan dari cara pencarian titik tujuan pada metode depth first. Pada metode breadth first, penelusuran setiap titik dilakukan pada kedudukan titik pada level yang sama. Metode hill climbing. Metode hill climbing terdiri dari langkah-langkah yang dilakukan oleh para pendaki dalam menemukan camp mereka yang terletak di atas lereng gunung bagian atas. Para pendaki selalu akan mencari jalan yang lebih pintas untuk mencapai sebuah tujuan. Contoh kasus. Nah, contoh kasusnya ini perjalanan transportasi darat dengan menggunakan jalur bus. Pada simulasi jalur bus yang digunakan adalah jalur transportasi yang ada antara kota Pekalongan menuju ke kota Yogyakarta. Adapun jalur transportasi yang tersedia antara dua kota tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pekalongan ke Waleri, ke Semarang, ke Magelang, ke Yogyakarta. Yang kedua, Pekalongan, Waleri, Sukoharjo, Temanggung, Magelang, Jogja. Yang ketiga, Pekalongan, Semarang, Jogja. Bisa dilihat di pohon keputusan. Di situ ada titik awal kita di Pekalongan dan di titik akhir yang Jogja. Pembahasan. Algoritma pencarian depth first mencoba untuk mengeksplor atau menjelajahi salah satu cabang terlebih dahulu. Pada percobaan di atas, cabang yang dijelajahi adalah cabang yang paling kiri, sesuai juga dengan bentuk struktur datanya. Terlihat bahwa perjalanan dari kota Pekalongan menuju ke Yogyakarta akan melalui rute sebagai berikut. Bisa dilihat ya di pohon keputusannya, di situ kan Pekalongan. Ke kiri berarti Waleri. Terus ke Semarang, Magelang, Yogyakarta. Pembahasan hasil program yang dibuat dengan Agroma Breakfast dan High Climbing ini sebenarnya sama ya, karena kan mereka kan mencari kalau misalnya Breakfast kan mencari pada tiap levelnya. Setelah menemukan satu level, setelah menemukan satu solusi, kemudian mendapatkan sebuah solusi yang lain kan bisa ketemu ya goalsnya yang mana. Sedangkan untuk High Climbing kan pasti nyari yang tercepat. Jadi sebenarnya hampir sama aja. Maka gambar tersebut bahwa dua algoritma tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan rute yang paling efektif ketika akan melakukan perjalanan darat dengan bis antar kota Pekalongan ke kota Yogyakarta. Jika membuat struktur data pada gambar yang diterapkan pada dua algoritma ini, yaitu breadth first and high climbing, juga menghasilkan rute yang sama, yaitu Pekalongan, Semarang, Jogja. Bisa dilihat yang di sebelah kanan ya, yang Pekalongan, Semarang, Jogja. Jadi rutenya paling cepat. Hasil rute di atas didapatkan dari proses pencarian rute yang paling efektif di antara tiga rute yang tersedia. Proses pendapatan rute ini melalui proses penjelajahan tiap tingkat level. Tiap level akan dijelajahi apakah ada kota tujuan yang merupakan goal dari sebuah pencarian. Jika ditemukan, maka proses akan maka proses akan berlanjut pada level berikutnya. Berikut adalah proses penilaian tiap level yang dilakukan oleh dua algoritma breadth first and hill climbing. Jadi kan seperti saya bilang di awal ya,
Kalau misalnya tadi Bright First Search kan BFS itu dia kan membuka tiap levelnya, jadi membuka step. Jadi yang kan pertama dari Pekalongan, dia cari tahu kayak mana cara dari Pekalongan ini yang tercepat nih kemana? Berarti kan lewat Semarang ya biar cepat sampai ke Jogja. Nah akhirnya dia milih Semarang, sampai Semarang bisa langsung ke Jogja kan itu cepat ya. Jadi rute terpendek. Sama halnya dengan high climbing. High climbing kan mencari jalan pintas. Berarti dari Pekalongan karena dia pengen cepat-cepat sampai mencari rute terpendek juga. Ya, jadi dia ambil Semarang terus Jogja. Next. Penutup. Jadi kesimpulannya itu algoritma terbaik untuk mendapatkan rute terpendek dan paling efektif yang diterapkan pada jalur transportasi yang tersedia adalah algoritma breadth first and algoritma hill climb. Algoritma untuk mendapatkan titik-titik kota yang paling optimal untuk disinggahi ketika melakukan perjalanan dari kota asal ke kota tujuan adalah algoritma depth first. Jadi kalau misalnya emang nggak apa ya masih punya banyak waktu atau memang nggak apa namanya apa masih ingin istilahnya kayak bersantai lah nggak butuh cepat-cepat pengen mungkin singgah di kota-kota tertentu bisa menggunakan algoritma depth first search. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.